Scene diawali memperlihatkan Makio yang berjalan dan diikuti anak buahnya di belakang. Dari arah berlawanan berjalan seorang wanita cantik berpakaian kimono. Wanita itu berjalan mendekati Makio dan menghentikannya. Wanita itu merupakan pemilik dari sebuah klub malam. Wanita tersebut mengundang Makio dan anak buahnya untuk mampir ke klub malamnya. Bukan Makio namanya ya jika ia menolak ajakan tersebut. Wanita itu mengajak Makio untuk menginap satu malam dan akan diberi hadiah biji kacang merah. Saat Makio menghayal, tiba-tiba Kuroi menelepon dan menyuruh Makio segera pulang untuk belajar. Paginya, Makio menata buku sambil mengeluh. Ayahnya yang lewat senang mendengar Makio belajar dan bangun pada jam 6 pagi. Ia bahkan mulai mengajak Makio untuk makan malam bersama karena selama ini semenjak ibunya Makio meninggal, mereka belum pernah melakukan hal tersebut. Makio yang mendengarnya pun sangat terkejut. Saat pergi ke sekolah, mobil Makio berhenti di tengah jalan tak jauh dari sekolah. Kuroi meminta Makio berjalan kaki dengan alasan sangat berbahaya jika mereka mengantar Makio dekat dengan sekolah. Takutnya identitas Makio bisa ketahuan. Mendengar jarak sekolah sejauh 3 km, muka Makio langsung manyun karena ia harus melakukan ini selama ia ke sekolahan. Kuroi dan Kazuya memberikan hormat ala Yakuza untuk menyemangati dirinya. Dengan rasa malas, Makio terpaksa berjalan kaki. Saat sedang berjalan, langkahnya pun terhenti. Rupanya, ia melihat majalah dewasa yang tergeletak di jalan. Makio melihatnya sebentar dan langsung dikejutkan dengan suara Umemura yang memanggilnya. Makio langsung membanting majalah itu dan menginjak-injaknya dengan panik. Umemura yang hanya melewatinya berhenti dan berteriak ke Makio agar ia cepat karena mereka sudah hampir terlambat. Makio, Umemura, dan murid lain yang keluar dari setiap gang berlari kencang agar tidak terlambat. Gara-gara Makio yang terlalu percaya diri saat lari dan salah jalan, mereka harus terlambat untuk mencapai pintu gerbang. Makio dan murid lainnya yang terlambat harus menerima hukuman dari guru olahraga. Mereka disuruh berbaris dan melakukan senam yang diberi nama senam Agnes. Anak 3A yang melihat Makio menertawakan gerakannya yang lucu dan konyol karena ia tidak tahu gerakan senam sekolah itu. Saat di dalam kelas, Sakura Koji berbisik kepada Makio jika ia yakin kalau Makio mungkin seorang anak badung, karena itu dia dipindahkan ke sekolah ini. Sakura Koji juga berjanji akan merahasiakannya dan mulai saat ini akan memanggil Makio dengan sebutan Maki. Untung bukan Meki. Kacang merah, kacang merah. Lanjut, Makio hanya terdiam bingung dan sedikit terkejut saat mendengar pernyataan Sakura Koji yang tentu saja tidak benar. Minami melakukan pemilihan ketua kelas yang baru karena ketua kelas yang lama akan pindah ke luar negeri. Namun, tidak ada seorang pun yang sukarela mengajukan diri. Minami yang berharap ada seseorang yang mau jadi sukarela menjadi ketua kelas pun berkata, "Bukankah kalian semua anak Kumi 3A? Kenapa tidak ada seorang pun yang mau jadi sukarelawan?" Makio langsung kaget mendengar kata Kumi yang diucapkan oleh wali kelasnya. Sedikit informasi ya buat teman-teman. Kata Kumi dalam bahasa Jepang berarti kelas, tapi juga bisa berarti geng. Anjing pun gonggong. Seram Disinilah salah kaprah terjadi. Makio yang mengira bahwa Kumi yang dimaksud oleh gurunya itu adalah geng. Dengan begitu, dia berpikir gurunya itu tengah mencari pemimpin Kumi alias pemimpin geng. Padahal yang dimaksud gurunya adalah pemimpin kelas. Makio berpikir sejenak dan membayangkan dia akan menjadi ketua geng di mana murid-murid lainnya adalah anggotanya. Ini membuatnya bersemangat. Dengan percaya diri, ia langsung berdiri dan bersedia menjadi pemimpin Kumi 3A. Seisi kelas menjadi kaget tak percaya saat Makio mengajukan dirinya sebagai ketua kelas 3A. Maka mulailah Makio menjadi ketua kelas untuk kelas 3A. Sebagai ketua kelas, ia memiliki banyak tugas seperti memimpin event, terutama event olahraga yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Ia juga harus membersihkan papan tulis sampai pada membersihkan kandang kelinci. Hal ini membuat Makio kesal karena tidak seperti yang diharapkannya. Dia harus mulai mengatur seisi kelas dalam memilih olahraga dalam event olahraga nanti.
Minami mengatakan kepada Makio untuk menyerahkan saja jabatannya sebagai ketua kepada Umemura karena dia tidak begitu yakin Makio bisa melakukannya. Tapi Makio tetap berusaha sebisanya. Untung saja Umemura membantu Makio dalam mengatur event. Mereka juga mengajak murid-murid yang lain untuk latihan basket, tapi hanya sedikit saja yang mau. Umemura sempat membawa Okumoto dan satu temannya lagi untuk gabung, tapi akhirnya mereka juga tidak mau latihan karena tidak begitu suka dengan Makio. Hal ini membuat Makio sedikit sedih. Di geng Yakuza, dia selalu merasa sangat percaya diri dan menganggap dirinya paling kuat. Tapi sekarang ia justru lemah dan kehilangan rasa percaya diri di hadapan teman-temannya. Malamnya, Makio kembali diajak makan malam keluarga oleh ayahnya. Makan malam mereka tampak masih kaku dan dingin, sampai-sampai mereka bingung apa yang sebaiknya dibicarakan pada saat makan malam keluarga. Setelah selesai makan, Kuroi bertanya kepada Makio kenapa dia tidak menceritakan hal-hal seperti dia menjadi pemimpin event olahraga ataupun tentang kegiatan lainnya di kelas. Makio mengatakan kalau dia tidak ingin menceritakan hal-hal seperti ini dengan ayahnya karena ia menghormati ayahnya sebagai bos, bukan keluarga. Dan dia hanya perlu menceritakan hal-hal berhubungan dengan geng kepada ayahnya. Kuroi langsung membantah dan mengatakan jika Makio dan ayahnya adalah sebuah keluarga, bahkan dia dan anggota geng lain menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Keesokan pagi, Makio menulis pesan kepada Minami bahwa dia akan berusaha untuk menjadi ketua kelas yang baik. Makio dan Umemura kembali mengajak murid yang lainnya untuk latihan, tapi mereka tetap tidak mau. Tiba-tiba, Kazuya menggendak-gendak memberikan sebuah jersey kuning sebagai seragam tim olahraga mereka. Makio merasa senang karena kali ini Kazuya telah membantunya. Ia dengan cepat menendang Kazuya karena Sakura Koji datang dan menanyakan tentang baju yang dipegangnya. Tapi tetap saja Kazuya masih setia dan tampak begitu menghormati Makio sebagai bosnya. Dari jauh, Kazuya tampak kesal mendengar Sakura Koji yang memanggil bosnya dengan sebutan Maki karena Kazuya sendiri memiliki panggilan khusus untuk Makio yaitu Amiki. Saat latihan basket, Makio mengatakan bahwa dia tidak begitu yakin menjadi ketua kelas karena yang mau latihan hanya 4 orang. Sakura Koji membantah dan mengatakan kalau mereka bisa tetap latihan meskipun hanya 4 orang saja. Umemura pun membenarkan pernyataan dari Sakura Koji. Tiba-tiba Minami datang dan mengatakan jika dia bersedia ikut melatih mereka. Sejak saat itu, Makio dan teman-temannya tampak mulai serius belajar basket. Adegan pun pindah. Tampak Makio menaruh jersey kuning yang merupakan seragam mereka di atas meja Okumoto. Tiba-tiba Okumoto datang dan bertanya apa yang Makio lakukan di mejanya. Makio pun kaget. Makio mengakui jika dia memang bukan orang yang baik, tapi dia dan yang lainnya sungguh berharap Okumoto akan datang di turnamen hari ini. Setelah Makio pergi, Okumoto kemudian melihat seragam kuning yang bertulisan namanya di atas meja. Akhirnya turnamen olahraga SMA Agnes pun dimulai. Okumoto memutuskan untuk ikut pertandingan dan membantu Makio dan teman-temannya. Murid 3A yang mengikuti lomba olahraga lainnya sengaja kalah karena memang mereka ingin acaranya cepat selesai. Namun, Makio dan tim basketnya maju pada babak final. Lawan mereka di babak final adalah murid dari guru olahraga. Rupanya hal ini membuat teman-temannya kesal karena dengan Makio dan timnya masuk final, mereka harus tetap di turnamen untuk mendukung tim basket Makio. Namun mereka akhirnya juga ikut senang dan semangat begitu melihat Makio dan tim basketnya bermain dengan baik. Tim basket Makio yang kalah 2 poin mendapatkan peluang di detik-detik terakhir. Saat Makio mendapatkan bola di jalur 3 point, Makio melakukan shooting dan bolanya masuk sehingga tim basket kelas 3A menjadi juara. Namun ada kejadian lucu pas Makio berhasil memasukkan bola terakhir. Celananya tiba-tiba copot sehingga celana dalamnya yang berwarna merah dan bertulisan pasti menang kelihatan oleh semua orang. Ternyata Kazuya lah yang dengan diam-diam menjahit celana Makio dengan tulisan untuk menyemangatinya. Namun begitu, semua orang tampak bahagia dan senang, begitu juga dengan Makio. Di rumah, Kazuya meminta maaf atas kejadian yang memalukan tersebut.
Bukannya marah, Makio justru berterima kasih dan mengatakan jika jersey atau baju olahraganya sangat bagus. Mendengar hal itu, Kazuya sangat senang dan tertawa bahagia. Besok paginya, Makio dan ayahnya kembali sarapan pagi bersama. Ayahnya bertanya bagaimana aktivitas di sekolah. Awalnya Makio menjawab tidak terjadi apa-apa, namun akhirnya dia memberanikan diri mengatakan bahwa dia memenangkan pertandingan basket meskipun dengan agak grogi dan suara yang gemetaran. Ayahnya pun tersenyum sambil memandang Makio dengan haru, dan cerita pun bersambung.